Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, bagaimana kabarmu hari ini? Bapak berharap kalian masih tetap semangat dalam belajar dan juga tetap sehat ya anak-anak. Jangan lupa jaga protokol kesehatan ya. Memakai masker, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Anak-anak, kalian sekarang akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran ke-5 dan ke-6. Anak-anak, tema 3 saat ini adalah pembelajaran tema 3 terakhir anak-anak. Selanjutnya kita akan belajar tema ke-4. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mengkomunikasikan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, siswa dapat melakukan ajakan untuk mencintai lingkungan. Yang terakhir, siswa dapat mendiskusikan masalah lingkungan. Itulah anak-anak tujuan pembelajaran kali ini yang subtema 3, ayo cintai lingkungan. Ya, ini masih cover terakhir buku di tema 3 anak-anak. Nanti pelajaran selanjutnya cover buku ini akan berubah menjadi tema ke-4. Ya. Subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran ke-5. Menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan adalah merupakan wujud cinta terhadap lingkungan. Anak-anak cinta terhadap lingkungan tidak? Ya, kalian misalkan menyiram bunga di pagi dan sore, membuang sampah pada tempatnya, itu juga sudah merupakan wujud cinta terhadap lingkungan. Ya anak-anak, ayo ceritakan montase tentang cinta lingkungan yang telah kamu buat. Anak-anak sudah membuat karya seni montase belum? Ya, silakan nanti anak-anak bagi yang belum, kalian buat ya dari potongan-potongan kertas yang bergambar, lalu tempel-tempel. Temanya tentang lingkungan. Jadi harus ada gambar pepohonan, tumbuhan, rumput, boleh juga ada hewan. Nah, agar montasenya baik, kalian sebelum menempelkannya disusun terlebih dahulu. Ya, susun terlebih dahulu. Oh, ada yang ada burungnya, di atasnya ada awan. Boleh. Yang penting karya montasenya itu gambarnya hidup. Ya, lalu dari tempelan kertas dan tidak untuk digambar atau pakai krayon, tidak boleh pakai pensil. Semua murni dari potongan-potongan kertas ya anak-anak. Lebih bagus lagi karya montasenya itu kalian memakai background yang sudah ada. Ya, gambar pemandangan, lalu tinggal ditambah ya gambar-gambar yang lainnya. Ya, selamat mengerjakan anak-anak ya. Mudah-mudahan kalian dapat menyelesaikan tugas montase dengan baik. Ya anak-anak. Baik, selanjutnya cara menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Ini sudah kita bahas di pembelajaran sebelumnya. Di antaranya yang pertama, tidak membuang sampah di sungai, di kali, atau di laut. Mengapa? Karena jika kita membuang sampah sembarangan di sungai, di kali, dan di laut, maka alirannya akan menyumbat aliran air, sehingga akan terjadi banjir. Ya, jadi banjir yang tersumbat oleh sampah adalah akibat dari tangan manusia sendiri. Ya, yang kedua, tidak membakar sampah karena
asap sampah itu membuat polusi ya anak-anak ya, membuat orang batuk, membuat orang sesak napas, jadi tidak membakar sampah. Yang ketiga, menghemat energi. Ya, bagaimana cara menghemat energi anak-anak? Ya, bagi kalian yang anak sekolah, menghemat energi cukup dengan cara berjalan kaki ke sekolah. Jika rumahmu dekat dengan sekolah, itu sudah contoh menghemat energi. Ya, jangan dekat, inginnya naik motor, inginnya naik mobil. Ya, hitung-hitung sambil olahraga, kalian menghemat energi berjalan ke sekolah jika jarak rumah dan sekolahmu dekat. Yang keempat, menggunakan produk daur ulang. Apa daur ulang itu, Pak? Ya, daur ulang itu dari misalkan plastik yang telah digunakan. Ya, lalu plastik itu dikumpulkan oleh pemulung. Ya, setelah dikumpulkan oleh pemulung, plastik itu diolah lagi, dibersihkan lagi sehingga menjadi produk yang baru. Itu adalah daur ulang. Yang kelima, menanam pohon. Ya, jika di hutan atau di lereng gunung, ya hutannya gundul, banyak ditebang, maka kalian harus menanam pohon kembali. Apa bahasanya anak-anak? Istilahnya reboisasi. Reboisasi itu adalah contoh menjaga kelestarian, keseimbangan lingkungan. Itu reboisasi ya anak-anak, salah satunya. Yang keenam, melarang perburuan liar. Ya, jangan ada anak-anak burung yang sudah dilindungi atau hewan-hewan sudah dilindungi lalu diburu. Ya, baik itu diambil bulunya atau diambil manfaat lainnya. Ya, jadi jangan memburu hewan liar karena lama-lama akan punah hewan tersebut. Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama. Ya, tidak hanya tugas Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu guru sekolah, tapi anak-anak pun mempunyai tugas dalam menjaga kelestarian, ya, keseimbangan sumber daya alam atau lingkungan. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Tuh, dimulai dari hal yang kecil hingga yang besar. Apa hal yang kecilnya, Pak? Ya, tadi cukup membuang sampah pada tempat sampah. Ya, lalu menyiram tanaman di saat pagi dan sore dan memberi pupuk. Lalu apabila kalian punya halaman rumah, cukup hanya untuk menyapunya setiap sore agar sampah-sampah tidak berterbangan, tidak banyak lalat. Itu adalah contoh menjaga lingkungan dari hal-hal yang kecil yang bisa kalian lakukan. Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, ya secara bijak itu secara seksama, tidak boros, secukupnya, adalah hal yang sangat penting untuk keseimbangan dan kelestarian alam. Sikap bijak tersebut merupakan wujud kecintaan terhadap lingkungan. Ya, nah itu contoh kecintaan terhadap lingkungan. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan? Ya, tadi udah Bapak jelaskan kan anak-anak? Ya, contohnya menyapu halaman, menyiram bunga atau pohon di pagi hari dan sore hari, memberi pupuk, bisa juga mengepel rumah. Ya, itu hal-hal yang dapat kita lakukan. Ya, anak-anak sebagai pelajar, sikap apa yang mencerminkan tidak mencintai lingkungan? Yang tidak mencintai lingkungan, misalkan membuang sampah sembarangan, ya anak-anak, lalu tidak menjaga kebersihan. Ya, apalagi
Selain membuang sampah sembarangan yang tidak menjadi lingkungan, oh, kalian punya tanaman tidak disiram hingga tanamannya mati. Punya burung atau hewan peliharaan tidak diberi makan dan diberi minum, itu juga akan mati. Itu adalah contoh yang tidak mencintai lingkungan. Apa ciri-ciri warga yang mencintai lingkungan? Bagaimana ciri-ciri anak-anak warga atau bapak, tetangga bapak atau ibu kalian yang mencintai lingkungan? Pasti dia rajin membersihkan lingkungannya, menjaga lingkungannya, menyapu lingkungannya. Itu adalah ciri-ciri warga yang mencintai lingkungan. Anak-anak, kita akan masuk ke penilaian pembelajaran 5. Yang pertama, ada soal anak-anak, bagaimanakah lingkungan yang indah dan asri itu? Ciri-cirinya bagaimana lingkungan yang indah itu dan asri itu banyak pepohonannya. Ciri-ciri bagaimana? 2. Hal kecil apakah yang dapat kamu perbuat dalam menjaga lingkungan rumah? Hal kecil apakah? Ya, tadi Bapak sudah memberikan contoh. Di rumah apa yang kalian lakukan untuk menjaga lingkungan dan membantu orang tua di rumah? Yang ketiga, siapakah yang biasa membersihkan lingkungan rumahmu? Nah, Bapak Ibu guru pasti akan tahu dan ingin mengetahuinya. Apakah kamu biasa membersihkan lingkungan rumah? Ya, sudah kelas 4 ini? Atau tidak pernah sama sekali? Ya, itu soal nomor 3. Nomor 4, jika ada temanmu yang membuang sampah sembarangan, apa yang kamu lakukan? Ya, apa yang kamu lakukan? Apakah membiarkannya, melarangnya, atau mengingatkannya? Ya, silakan, apa yang kamu lakukan jika ada orang membuang sampah sembarangan, lalu sampahnya akan berserakan, ya, akan mengundang lalat dan penyakit lainnya. Yang kelima, bagaimanakah keadaan lingkungan di sekitar rumahmu? Bapak Ibu guru pasti ingin tahu keadaan lingkungan sekitar rumahmu bagaimana. Apakah sudah bersih? Apakah banyak air cemboran yang tergenang? Apakah banyak lalat? Apakah indah dan asri? Ya, mungkin Bapak Ibu guru pengen tahu, jadi kalian tulis jawabannya. Soal nomor 1, 2, 3, 4, 5 seperti biasa kalian jawab dan nanti akan dikumpulkan kepada Bapak dan Ibu gurumu di sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran 6 masih di subtema 3. Ayo cintai lingkungan. Ayo berdiskusi. Apakah kamu masih ingat cara bermain kasti? Ya, berapa regu anak-anak dalam bermain kasti? Ya, betul. Bermain kasti itu pasti ada 2 regu. Tiap regunya berapa anak? Berapa peserta anak-anak? Ya, boleh 5, boleh 6 anggota atau peserta. Ya. Hari ini kamu dan teman-temanmu akan mempraktikkan kembali permainan kasti. Semakin sering berlatih, tentunya akan membuat kamu semakin terampil dalam bermain. Sebelum bermain, diskusikan kembali secara berpasangan bagaimana cara memainkan permainan tersebut. Ya, bolanya memakai bola kecil atau bola besar? Ya, bola kecil. Lalu bagaimana cara bermainnya? Ya, pada pembelajaran sebelumnya sudah Bapak jelaskan ya. Diskusikan strategi yang akan kamu terapkan agar dapat melakukan permainan dengan baik secara berkelompok dan memenangkan pertandingan. Strateginya apa anak-anak? Ya, jika kalian sedang menjaga bola, lalu lawan kalian memukulnya, strateginya tangkap bola itu. Ya, tangkap, lalu berikan ke teman yang terdekat agar bisa mengalahkan temanmu yang sedang bermain. Kira-kira itu strateginya anak-anak.
Jika kalian dalam kelompok yang sedang bermain atau sedang memukul bola, bagaimana strateginya? Ya, strateginya usahakan bola yang dilempar oleh lawan itu kalian pukul sejauh-jauhnya, sehingga kalian akan bisa memutari lapangan dengan tenang hingga masuk kembali dan mendapatkan poin. Ya, anak-anak. Lalu kita akan literasi dulu, anak-anak ya. Aku cinta membaca. Anak-anak cinta membaca tidak? Ya, anak yang cinta membaca itu pasti akan pintar. Ya, pasti pengetahuannya itu akan luas. Ya, pasti dia mempunyai ide-ide yang kreatif. Ya, oke. Judul cinta membaca ini, biarkan si cuit terbang bebas. Ya, siapa itu si cuit? Lalu siapa nama anak perempuan ini? Ya, kita lihat, kita baca bersama-sama anak-anak. Ketika liburan di rumah nenek, Cica selalu menyempatkan berjalan pagi di sekitar rumah. Oh, ternyata anak perempuan itu adalah namanya Cica. Ya, Cica, C-I-C-A. Udara pagi yang sejuk di kaki gunung tidak dirasakannya ketika ada di rumahnya di Jakarta. Oleh karenanya, Cica tidak mau melewatkan kesempatan berharga tersebut. Ia selalu bangun sebelum matahari terbit. Wah, rajin banget anak-anak. Cica bangun sebelum matahari terbit. Ya, jika kalian beragama Muslim, maka setelah bangun sebelum matahari terbit, kalian harus sholat subuh dulu ya. Kadang-kadang kakek menemani Cica berjalan pagi. Tetapi hari ini kakek harus mengantar telur ayam ke pasar, sehingga tidak bisa menemani Cica berjalan-jalan. Cica berjalan di antara rimbun pohon dan wangi bunga di pagi hari. Semalam hujan cukup deras, sehingga wangi daun dan tanah basah. Terasa sangat segar di pagi ini. Sesekali Cica berhenti memungut daun atau bunga yang jatuh yang bentuknya menarik. Ia suka menyimpan daun dan bunga di dalam tumpukan buku tebal. Setelah kering nanti, Cica akan menjadikannya pembatas halaman buku yang unik. Ya, tiba-tiba dilihatnya ada seekor burung kecil mencicit di bawah pohon pinus. Cit, 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 cit. Gitu ya. Burung ini seperti meminta pertolongan kepada orang lain atau yang melintas di dekatnya. Mengapa ia ada di sini? Ya, kata Cica ya. Oh, kelihatannya burung itu sakit. Ia tidak bisa terbang. Sayapnya luka. Perlahan Cica mengambil burung itu dengan kedua tangannya. Ia segera pulang ke rumah nenek. Ia berjalan hati-hati. Ia takut menyakiti si burung kecil. Ya, sampai di rumah, Cica memanggil nenek. Nek, nek, aku datang. Ya, Cica memanggil nenek. Ia menceritakan temuannya. Nenek mengajarkan Cica untuk membuat susunan ranting dan daun kering di teras belakang rumah. Mudah-mudahan burung kecil betah tinggal di atas ranting seperti di sarangnya. Cica memberi nama si cuit. Ya, ternyata Cica memberi nama si cuit kepada burung tersebut. Burung kecil itu anak-anak. Cuit, 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 gitu. Sudah makan belum? Nah, seharian Cica sibuk mengurus si cuit. Diberinya cuit minum, dicarikannya makanan untuk si cuit. Senang sekali hati Cica melihat cuit mau makan biji-bijian dan ulat yang dicarinya.
Cica juga merawat luka di sayap Cuit dengan hati-hati. Ia tidak ingin merusak sayap si Cuit. Sejak hari itu, Cica seperti punya teman baru. Pagi-pagi dibawanya si Cuit dalam keranjang kecil, berjalan-jalan menikmati udara pagi. Di rumah, hari-harinya pun sibuk dengan mengurus si Cuit. Hari demi hari, kondisi Cuit semakin baik. Ia mulai bisa menggerakkan sayapnya. Cica merasa senang, namun juga berdebar. Sebentar lagi liburan usai. Cica akan pulang ke Jakarta. Ingin rasanya ia membeli sangkar untuk si Cuit. Ia takut si Cuit akan pergi. Cica takut tidak berjumpa lagi dengan si Cuit. Ya, karena si Cuitnya itu sudah sehat sayapnya anak-anak. Ya, burung kesayangannya. Tetapi nenek mengingatkan, rumah burung bukan di dalam sangkar, Cica. Rumah burung seharusnya di antara dahan pohon, ya, di alam bebas. Di dalam sangkar, Cica memang akan bertemu si Cuit setiap hari. Namun, mungkin si Cuit tidak bahagia. Mungkin si Cuit menjadi tidak sehat. Apa gunanya sayap yang bisa digerakkan bebas jika si Cuit tidak bisa terbang bebas di antara pohon-pohon yang tinggi? Jadi, Cica melepaskan si Cuit anak-anak ya, berkat sarannya nenek. Cica, belum tentu burung itu akan bahagia dalam sangkarnya. Tempat burung itu adalah di alam bebas, di pohon dan di ranting. Itu kata nenek. Nah, Cica merenung, ya, sedang berpikir. Nenek benar, si Cuit harus dikembalikan ke alamnya. Esok paginya Cica membawa si Cuit ke tempat ia menemukannya minggu lalu. Diletakkannya si Cuit di antara dahan pohon. Ia berbisik pelan, "Selamat menikmati alam bebas, Cuit. Semoga kita bertemu lagi di sini ketika liburan mendatang ya." Cica lalu pulang ke rumah nenek dengan hati lega. Ia senang. Ia telah mengembalikan kebebasan si Cuit. Setelah si Cuitnya ini sudah sehat sayapnya, dan Cica melepaskan kembali si Cuit ke hutan. Nah, anak-anak, kita akan melakukan penilaian pembelajaran 6. Nomor 1, bermain bola kasti dilakukan oleh titik-titik regu. Berapa regu anak-anak? Ya. Nomor 2, dengan membaca kita akan menjadi, tadi sudah Bapak jelaskan ya. Dengan baca kita pasti akan menjadi bagaimana. 3, ini tentang si Cica anak-anak ya, yang dari Jakarta liburan ke rumah nenek dan kakeknya. Nomor 3, ketika liburan, Cica pergi ke rumah siapa? Nah, tadi udah Bapak jelaskan ya, ke rumah siapa. Yang keempat, apa yang ditemukan Cica di bawah pohon pinus? Menemukan apa Cica? Ya, di bawah pohon pinus. Yang kelima, diberi nama siapa burung yang ditemukan Cica tersebut? Namanya siapa? Anak-anak, 5 soal itu harus kalian isi dan kalian jawab di buku tulis, dan nanti akan dikumpulkan kepada Bapak Ibu gurumu di sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Sudah semua anak-anak? Ini nomor 6. Ya, kalian dengan seksama ya. Anak-anak, pembelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran 5 dan 6 telah selesai. Dan jangan lupa kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita ucapkan apa anak-anak? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.